Shalom, puji Tuhan saudara, hari ini kita akan membahas atau merenungkan firman Tuhan dengan tema The New Man. Artinya manusia yang baru. Konsep manusia baru ini hanya ada di dalam kekristenan. Orang di luar Kristen tidak akan mengerti hal ini. Ya, seringkali orang hanya mengerti Superman, Spiderman, Batman, saudara. Tetapi kalau kita bicara tentang the new man, manusia yang baru, mereka tidak akan mengerti ini. Karena ini konsepnya hanya ada di dalam kekristenan. Setelah orang lahir baru, setelah dia menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan menjadi manusia yang baru. Sehingga saudara, kalau kita pernah mendengar orang katakan kalau kita lahir dua kali, maka matinya itu cuma satu kali. Tapi kalau kita lahirnya satu kali, maka kita mati dua kali. Konsep seperti ini tidak ada yang mengerti kecuali di dalam kekristenan. Karena di dalam kekristenan itu lahir itu ada dua, saudara. Yang pertama adalah lahir dari rahim seorang ibu. Lahir yang kedua adalah saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita lahir baru. Kita menjadi manusia yang baru. Sehingga mati kita cuma satu kali. Yaitu saat kita tutup usia, kita dikubur, kita mati. Tetapi saudara, setelah itu kita mati selama-lamanya. Sehingga lahir dua kali, matinya itu satu kali. Cuma mati saat dikubur, setelah itu kita hidup, mohon maaf. Tetapi saudara, kalau orang dunia itu mengenalnya, lahir satu kali, maka matinya itu dua kali. Lahir dari rahim seorang ibu, tetapi setelah itu dia mati tutup usia, lalu dia mati sekali lagi itu mati kekal. Sehingga hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, yaitu mempunyai kelahiran dua kali. Konsep seperti ini tidak ada yang mengerti, Bapak Ibu. Bahkan seorang Nikodemus pun, ahli Farisi, seorang pemuka agama, waktu dia ingin belajar tentang kerajaan sorga, Yesus mengatakan, jikalau engkau ingin mengenal kerajaan sorga, engkau harus dilahirkan kembali. Dia nggak ngerti. Dia mengatakan, bagaimana aku lahir kembali? Apakah aku harus masuk lagi kembali ke rahim ibuku? Baru dilahirkan kembali. Gak ngerti. Tapi Yesus katakan, kalau kamu ingin mengenal kerajaan sorga, kamu harus dilahirkan kembali. Nah itulah saudara dan saya, orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita lahir baru, kita menjadi manusia yang baru. Sekarang pertanyaannya, apakah manusia yang baru itu? Seringkali orang hanya mengatakan bahwa manusia yang baru itu hanya percaya Yesus sebagai juru selamat. Padahal tidak seperti itu. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Kolose 3. Ayatnya yang keempat sampai dengan ke-10. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaannya. Ayat 5. Karena itu, karena apa saudara? Karena kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saudara garis bawahi. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Orang hanya berpikir bahwa nyembah berhala itu nyembah patung. Orang hanya berpikir bahwa nyembah berhala itu menyembah di luar Tuhan. Tetapi orang lupa saat dia hidup di dalam nafsunya, itu pun menyembah berhala. Dia menyerahkan hidupnya kepada hawa nafsunya, kepada keserakahannya. Ayat yang ke-6 kita lihat. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu sebelum percaya Bapak Ibu. Tapi setelah kita percaya Tuhan, kita tetap bisa hidup di dalam itu kalau kita tidak tahu bahwa kita harus menanggalkan itu. Sehingga mohon maaf, banyak orang Kristen saudara sudah menjadi orang Kristen, sudah diselamatkan, tapi masih hidup di dalam nafsunya. Karena mereka mengertinya manusia baru itu cukup percaya. Dia tidak tahu bahwa manusia baru itu harus dibaharui setiap hari sampai tutup usia. Kita lihat ayatnya yang seterusnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Waktu manusia diciptakan pertama kali dikatakan Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Tetapi saat manusia jatuh di dalam dosa saudara, maka gambar dan rupa Tuhan ini rusak total. Saya mau katakan rusak total saudara. Karena sebagian orang mengatakan hanya rusak sebagian. Sehingga orang-orang yang di luar Kristus pun mereka bisa berbuat baik. Tapi kata Tuhan, perbuatanmu baikmu itu kotor. Tidak ada saudara perbuatan baik itu yang murni. Coba saudara lihat, orang seringkali mau melakukan hal yang baik itu untuk apa sih? Satu, dia mau dilihat orang. Mau dipuji orang saudara. Bahkan kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, mereka melakukan segala itu untuk mencoba menghapus dosanya. Apakah itu perbuatan baik? Sehingga kata Tuhan, perbuatan baikmu kotor di hadapanku. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau saudara ingat, waktu ahli Taurat merasa dirinya benar, kata Tuhan katakan, yang perlu aku hanya orang berdosa. Orang benar tidak perlu aku. Apakah di dunia ini sebetulnya ada orang benar? Tidak. Karena orang yang merasa dirinya benar, dia tidak perlu Tuhan. Makanya ahli Taurat, orang Farisi pada saat itu merasa dirinya benar. Dan Yesus katakan, aku datang hanya untuk orang berdosa. Sesungguhnya di dunia ini saudara tidak ada orang benar. Semua orang perlu Tuhan. Nah sehingga waktu Tuhan katakan bahwa ada orang benar dan orang berdosa, sesungguhnya Tuhan sedang mengatakan bahwa ahli Taurat itu merasa dirinya benar dan dia tidak perlu Tuhan. Hari ini saudara, kita adalah orang-orang berdosa yang perlu Tuhan. Yang sudah rusak total. Yang harus dibaharui setiap hari. Yang harus terus belajar sampai kita tutup usia. Makanya saudara, kata berdosa itu awalnya memang di dalam perjanjian lama itu hanya dikenal dengan yang namanya seremonial. Tentang kondisi keberdosaan kita. Itu di perjanjian lama. Sehingga mereka mencoba menyelesaikannya dengan melakukan hukum Taurat. Ya. Mereka melakukannya dengan cara upacara, termasuk penyembelihan korban-korban itu. Mereka coba menyelesaikannya dengan cara itu. Tapi tidak pernah selesai. Sehingga di dalam perjanjian baru, kata dosa itu ditulis dengan kata hamartia. Artinya dosa yang sama seperti perjanjian lama. Statusnya, kondisinya. Tapi Yesus selesaikan. Dia katakan akulah korban terakhir. Tidak perlu korban lain lagi. Korban atau diriku ini adalah korban yang sempurna. Sehingga tidak perlu seremonial lagi.
Kondisi yang berdosa itu tidak bisa diselesaikan dengan hukum Taurat. Kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu. Hasil usaha apa? Hasil usaha melakukan hukum Taurat itu loh. Nggak mungkin kita bisa melakukan semua itu, saudara. Karena hukum Taurat, kalau kita ngerjakan yang 10, yang ke-11-nya kita tidak kerjakan, gagal. Makanya saudara ingat, di mana seorang wanita yang berzina, lalu dihakimi di depan orang, Tuhan Yesus katakan begini, dia membungkuk ke tanah, dia tulis di tanah itu. Salah satu tafsiran mengatakan dia menulis 10 hukum Taurat di tanah. Lalu Yesus katakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan merajam. Ke-10 hukum Taurat itu, siapa yang gagal satu saja dia sudah berdosa. Sehingga ya dikatakan satu demi satu pergi. Makanya tidak ada yang mampu membawa kondisi keberdosaan dari hidup berdosa menjadi hidup benar. Jadi yang neraka saudara ke surga tidak bisa. Bahkan seremonial itu saudara, penyembelihan itu, korban itu tidak akan bisa. Karena kalau bisa, kenapa setiap tahun tetap dilakukan? Bagaimana pertanyaannya saudara, kalau tidak sampai akhir tahun belum sembeli domba, kita sudah mati. Artinya dosa setengah tahun kita siapa yang tanggung? Tapi Yesus katakan, akulah korban terakhir. Sehingga saudara yang pertama itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Hamartia tadi. Tapi hamartia ada punya pengertian kedua. Pengertian dosa yang kedua adalah meleset. Apanya yang meleset? Cara berpikirnya, hatinya, cara memutuskannya. Itu yang meleset. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah inilah yang harus diperbaharui setiap hari. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Memperbaharui pikiran kita. Melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara bicara meleset itu seperti kalau kita manah. Ya. Saudara ada sasaran di depan, lalu kita panah. Kalau tepat sasaran, maka itu akan kena di tengahnya. Nah itu adalah sasaran kita. Saudara dan saya untuk mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus, itu harus mengenal Kristus. Dan dia datang ke dunia, dia memberikan contoh, dia mengajar. Nah itulah saudara yang memperbaiki cara pikir kita. Cara bagaimana kita hidup. Sehingga ajarannya yang dia katakan, ampunilah musuhmu. Apa yang ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Jikalau kamu ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Itu tujuannya apa? Supaya kita nggak meleset. Tubuhmu adalah bait Allah. Segala sesuatu itu memang halal, tapi segala sesuatu itu apakah berguna? Itu yang merubah cara pikir kita. Tapi seringkali saudara, orang bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Pembenaran itu begini, kalau tadi ada sasaran di sana, kita itu panah, kena sasaran apa enggak? Tapi kalau pembenaran begini, dia mana saudara nggak kena nih. Tapi akhirnya pas panahnya di situ, dia gambar di sini. Pembenaran begitu. Sehingga saudara lihat, banyak orang di dalam kekristenan, dia bukan mau mengikuti apa kebenaran, tapi cari pembenaran. Dikatakan kalau kamu hidup harus baik, jangan berbuat dosa lagi. Wah dia puter-puter saudara, cari pembenaran. Memangnya di Alkitab
ada kata dilarang merokok? Mana ada, Pak? Saudara, pada zaman itu belum ada rokok. Kok di Alkitab nggak ada dilarang merokok, diajarin? Dilarang merokok itu kan cuma ada di mal-mal, di restoran, di pom bensin. Itu baru ada, Pak, dilarang merokok. Harusnya saudara, kalau orang ingin berpikir mencari kebenaran supaya tepat sasaran, dia berpikirnya beda. Harusnya dia berpikir gini, di mal saja, buatan tangan manusia, restoran saja, manusia yang buat, pom bensin saudara, itu tempat umum saja, bisa melarang orang dilarang merokok. Apalagi bait Allah adalah tubuh kita yang ciptaan Tuhan. Gereja yang dikatakan bait Allah bukan tempat umum. Tidak dimasuki oleh sembarangan orang. Makanannya bukan makanan restoran saudara, tapi makanan rohani. Kalau saja yang umum, yang biasa bisa melarang orang, dilarang merokok, mereka tahu itu tidak baik. Masakah yang suci, yang kudus, buatan tangan Tuhan di bawah itu semua? Tidak. Nah, inilah yang saya katakan tadi, meleset pikiran kita. Sudah mana meleset, saudara cari pembenaran, bikin sasaran sendiri. Itu tidak sedikit saudara di dalam kekristenan. Sehingga mohon maaf, orang boleh lama jadi Kristen, tapi tidak bertumbuh di dalam kekristenannya. Tapi kalau orang yang mau belajar kebenaran, mau mencari kehendak Tuhan, maka dia akan menemukannya. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenarannya kita sudah tahu. Dia satu-satunya korban. Tanpa dia tidak ada keselamatan. Kita sudah diselamatkan dari neraka menuju surga. Tidak ada lagi maut yang menguasai kita. Yesus nama di atas segala nama. Itu kebenaran yang kita sudah tahu Bapak Ibu. Tapi kita lupa. Yesus juga mengatakan, akulah jalan. Jalan di dalam terjemahan asli itu dikatakan hodos. Yang artinya thinking, feeling, and deciding. Berpikir, berperasaan, dan memutuskan. Itu namanya jalan. Makanya bukan sekedar kita percaya. Bukan sekedar kita selamat. Tapi bagaimana saudara dan saya, bagaimana kita berperasaan dan berpikir dan memutuskan seperti apa yang Tuhan inginkan. Makanya Yesus katakan, serahkanlah pikiranmu dan perasaanmu kepadaku. Serahkanlah pikiran dan perasaanmu kepada Kristus. Supaya apa? Supaya gak meleset. Supaya gak meleset Bapak Ibu. Dan ini kita belajar sampai kita tutup usia. Makanya Kristen bukan sekali kita percaya selesai. No, kita harus terus belajar. Kalau tadi dikatakan di ayat yang kelima, kalau kita baca tadi, yang saya suruh kata garis bawahi. Ada yang dikatakan hawa nafsu. Nafsu jahat, serakah. Ini saudara dikatakan dimatikan. Bahkan dikatakan itu disamakan seperti penyembahan berhala. Kita kadang-kadang saudara melihat akibat itu lebih banyak daripada kita lihat akarnya apa. Orang bisa membunuh, maaf ya, memperkosa, berzina, mencuri. Orang hanya melihat akibat. Tapi dia lupa sebabnya apa. Orang seringkali menghukum akibatnya. Tapi penyebabnya apa, dia tidak cari.
Beberapa minggu lalu saudara, kita duduk-duduk sama teman-teman